Pagi Mbak Deni. Pagi. Benar ya namanya Mbak Deni? Iya benar. Nama saya Deni. Mbak Deni ini tinggalnya di Payakumbuh dekat sini ya? Iya. Ini kan Betawi, kan desa Payakumbuh langsung kan. Beda satu ini ya, satu desa. Beda satu desa. Tapi kan kalau pergi ke Payakumbuh kan banyak datarannya. Benar. Mbak kesini sendirian? Sendiri. Pakai motor sendiri juga. Izin Mbak Rizka dengan Mbak Rizka kan? Ya. Kalau boleh saya panggil Mbak ataupun Kakak, boleh Mbak aja? Mbak aja ya. Oke baik, terima kasih. Bagi Mbak Deni, sesuai dengan perjanjian yang telah kita buat, hari ini kita akan melakukan proses konseling. Oke baik. Baik Mbak Deni, sebelum kita masuk ke dalam proses konseling ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang termaktub dalam proses konseling ini. Saya sebagai konselor dan Mbak Deni sebagai konseli ataupun klien daripada saya, di sini Mbak Deni boleh menceritakan atau meluapkan apa saja yang terkendala dari Mbak Deni sendiri, permasalahan Mbak Deni. Tidak usah takut, saya tidak akan menceritakan atau membeberkan privasi dari Mbak Deni, baik dari pribadi Mbak Deni maupun cerita Mbak Deni. Karena dalam konseling ini ada namanya kode etik konseling. Jadi dalam proses konseling ini Mbak boleh menceritakan apapun yang Mbak permasalahkan. Saya sebagai konselor hanya berperan membantu Mbak dalam menyelesaikan masalah dan menemukan titik terang. Jadi di akhir proses konseling nanti kita akan menyimpulkan serta mengklarifikasi dari permasalahan yang Mbak alami. Ya baiklah Mbak, jadi masalah yang nantinya, masalah yang saya ceritakan tidak akan dibeberkan kemana-mana gitu? Tidak, langsung ke aman. Terima kasih. Jadi sesuai dengan perjanjian kita, kita akan melakukan proses konseling dalam waktu 1 jam. Iya. Mbak Deni sudah siap? Siap. Mbak Deni, langsung saja kita masuk ke dalam topik permasalahan Mbak Deni. Apa yang membuat Mbak Deni melakukan kesepakatan bersama saya? Boleh Mbak Deni ceritakan? Di sini saya ingin menceritakan permasalahan yang telah saya alami dalam sebuah organisasi. Pertama kan di sini yang telah kita sepakati kemarin kan, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada dalam organisasi yang sedang saya jalani di desa kan, yaitu organisasi Irmas kan. Nah, organisasi kami itu namanya organisasi Irmas Pemulihan Desa Payakumbuh. Nah, di sini saya ingin menyampaikan atau ingin menceritakan permasalahan tentang kurangnya kompak dalam sebuah anggota dalam Irmas tersebut kan. Anggota dalam Irmas tersebut ada 40 lebih lah gitu kan. Nah yang aktif itu biasa kan dalam sebuah organisasi gitu kan. Dalam yang aktif itu sekiranya 20 orang ataupun belasan orang, kayak orang itu aja yang aktif kan. Nah misalkan sebagai contoh ada acara gitu, ada gotong royong ataupun menyelenggarakan rapat gitu. Nah terutama ada acara gitu kan Kak. Nah kalau ada acara itu dalam saat sebelum kan, kalau kita dalam acara itu kan kita kan harus mempersiapkan apa saja yang harus supaya berjalan lancar acara tersebut kan. Nah kalau dalam gotong royong itu banyak yang bilang kayak misalkan ada kerjaan lain lah, gak sempet lah, sibuk lah, atau apalah gitu, tidak bisa bersamai lah gitu kan. Nah setidaknya kita kan kalau sebagai kita orang yang sadar dalam berorganisasi kan, kita bisa meluangkan waktu gitu, jangan menunggu waktu luang kan, nggak bisa nggak gitu kan, benar nggak Kak? Nah terus misalkan ada rapat nih, ada rapat di kantor desa, hanya 5
dengan kesadaran kita sendiri, lalu siapa lagi? Nah, benar nggak? Nah, gitu. Terus kalau dalam organisasi, dalam rapat antar desa, baik setiap rapat antar kadus ataupun rapat antar karang taruna tersebut kan kita sebagai perwakilan kan, nah kita datang, nah orang tersebut kayak misalkan 4-5 orang kayak gitu lah Mbak yang hadir, gitu gak sih Mbak? Nah gitu kan, Mungkin merasa tanggung jawab mereka terhadap organisasi tersebut belum muncul. belum muncul, nggak tahu juga sih Mbak kayak mana dia, kayak mana mikirnya, apa nggak punya, apa nggak misalkan memiliki rasa tanggung jawab, kesadaran sendiri ataupun apa gitu, kayak terlalu menyepelekan lah gitu Mbak, menyepelekan dalam organisasi gitu. Terus kan ada kan mengadakan rapat kan sebelum acara itu kan tentu kita kan punya menyusun kan, merancang apa saja yang harus diperlukan ataupun apa saja yang kita butuhkan. Nah kan tentu kita mengadakan rapat gitu kan, kadang dalam rapat tersebut banyak yang hadir, kadang pun enggak. Jadi pas yang enggak hadir itu kita itu susah Mbak kalau menempatkan orang kelak. Nanti kalau kita menempatkan satu orang tersebut di sini, dia nggak mau kan nanti tamunya kan, sedangkan dia tidak hadir gitu. Kalau hanya menentukan hanya orang yang hadir tersebut kan, kalau itu nggak kompak gitu Mbak, kayak gitu. Apalagi ketuanya itu jarang banget hadir, jarang banget. Baik itu disuruh rapat antara desa, baik disuruh rapat internal anak emas, baik dalam acara ataupun dalam suatu pengajian. Nah, ngomong-ngomong masalah pengajian, kami kan punya pengajian Mbak kan, setiap malam Selasa anak emas menyelenggarakan pengajian terutama untuk remaja desa Bayangbenua kan. Nah kan kemarin kan kami menyelenggarakan acara itu untuk muda-mudi kan sebenarnya. Nah terus orang tua ataupun bibi ataupun amang-amang biasa kami panggilkan, nah bibi ataupun amang-amang tersebut pengen ikut ngaji juga, jadi kan kolek. Terus yang kami yang menyelenggarakan anak emas, terutama yang cowok yang sedikit, palingan 2-3 orang kayak gitu, ataupun enggak 2, kadang banyak sih, banyak, kadang ada enggak 8 orang lah khusus cowok kan. Nah kadang cuma 2 orang juga ada Mbak, 3 orang juga ada, 4 orang juga ada, ya enggak tentu juga sih, mungkin tergantung kondisi ataupun mood mereka masing-masing ya Pak. Nah ada yang di saat misalkan ngumpul kayak gitu dia ada, tapi pas malam besoknya lagi pas jadwal ngaji dia nggak ada loh gitu. Gimana sih Mbak? Jadi di sini saya mau minta bantu Mbak sebagai konselor ataupun sebagai orang yang bisa membantu permasalahan orang. Nah di sini saya ingin meminta bantuan Mbak sendiri gitu. Gimana sih solusi bagi kami yang bukan kami membela kami yang aktif gitu kan, hanya beberapa orang yang aktif gitu, tapi di sini kami ingin meningkatkan kesadaran teman-teman lain yang vakum gitu, yang nggak ngerti akan kesadaran gitu, yang udah lama nggak muncul, udah lama nggak membersamai gitu. Boleh ada kakak saran tersendiri ataupun apa? Di sini kan kami secara batin kami itu kayak lebih capek gitu Mbak, capek harus menyeimbangkan banyak kepala gitu dalam sebuah organisasi demi menjaga nama baik sebuah organisasi Irmas, demi dipandang warga-warga desa, terutama warga desa Bayangbenua ataupun dipandang kepala desa Bayangbenua dengan supaya baik gitu nama anak Irmas gitu. Nah, apakah Mbak sendiri punya solusi ataupun dari sebuah permasalahan yang telah kami alami gitu? Jadi inti dari permasalahan Mbak Eleni ini adalah kurangnya kompak dan rasa tanggung jawab daripada anggota Irmas
Iya, kurang banget lah misalkan kesadaran, terutama kesadaran itu kurang banget. Saya cukup mengerti atas apa yang Mbak Leni alami. Saya juga merupakan anak organisasi yang tentunya tidak mudah untuk menyatukan banyak kepala dengan satu tujuan. Sama saya rasa banget. Kalau boleh, saran saya Mbak Leni sebagai anggota daripada organisasi tadi menandakan betapa pentingnya peran serta tanggung jawab mereka di dalam organisasi, seperti mengadakan rapat internal yang mana rapat tersebut khusus ataupun diwajibkan untuk dihadiri setiap anggota maupun daripada pimpinan ini. Kedua tadi yang Iya, benar. Disinilah kalian bisa mengevaluasi serta berkeluh kesah terhadap sepanjang jalan kalian mengikuti organisasi tersebut. Yang terakhir, kalian bisa mencari solusi ataupun titik terang daripada masalah tersebut. Bagaimana cara membangun kembali organisasi menjadi maju dengan cara mengganti kepemimpinan tersebut, ataupun menanyakan kembali kepada pemimpin apakah bisa dia meneruskan jabatannya atau dia harus mundur. lebih ke menyadarkan sebagai tanggung jawab sebagai ketua ya. Karena pemimpin itu rasa tanggung jawabnya harus dipertanyakan. Mengapa organisasi tersebut tidak berjalan maju? Sedangkan Pak Leni tadi bilang ketuanya saja kadang datang, kadang tidak. Jarang banget ya. Itu saja solusi dari saya. Terima kasih Mbak ya. Saya sedikit membantu dari permasalahan yang telah saya alami. Insya Allah nanti bisa saya terapkan selepas ini dalam sebuah organisasi di desa kami. Ya, Mbak. Iya, silakan. Saya kira waktunya sudah habis yang mana telah kita sepakati tadi, dan saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini saja dan tidak perlu pertemuan yang kedua. Dan saya rasa juga Mbak ini sudah mengerti atas apa yang telah saya sampaikan, dan atas permasalahan yang Mbak alami tadi. Mbak sepertinya sudah menemukan solusinya. Insya Allah saya sudah menemukan solusi dan insya Allah bisa saya terapkan nantinya. Terima kasih ya. Sama-sama kepada Kak Rizka. Terima kasih sudah membantu menyelesaikan permasalahan yang telah saya alami. Saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Kak Rizka sebagai konselor dan sebagai orang yang membantu permasalahan saya. Semoga dengan saran dan solusi dari Pak Rizka bisa saya terapkan nantinya dalam sebuah organisasi yang saya tadi kan. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran dalam setiap hal yang kita lakukan dalam sebuah kebaikan. Terima kasih kepada Mbak Leni sudah mencari kesempatan bersama saya. Sampai jumpa lagi ya Pak. Ya, Saya izin keluar dulu. boleh. Saya pamit Pak.